Itu Suamiku, karya Nova Iren Saputra. Part 4, Uring-uringan. Aku masih tetap melihat sesekali ke arah Mas Eza dan Dika. Tampak jelas kalau wajah Mas Eza langsung mengalami perubahan mendengar namaku disebut Dika. Tetapi mungkin laki-laki tersebut tidak menyadari perubahan itu. Aku ingin sekali menghampiri dua laki-laki itu, lalu meminta Dika agar tidak mencari-cariku lagi. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua. Hati ini kesal dengan sikap Dika. Kenapa dia harus datang ke sini menemuiku? Ada perlu apa ketemu Bunga? Aku mendengarkan kembali percakapan Mas Eza dan Dika. Ingin ngobrol aja, Pak. Ingin melihat wajah cantiknya. Bapak pasti ngerti deh, karena Bapak juga pernah muda. Aku benci mendengar alasan yang diberikan Dika. Nama kamu siapa? Mas Eza kembali bertanya kepada Dika. Dika, Pak. Sejak kapan kamu kenal Bunga? Kok Bapak nanyanya jauh amat ya? Aku melihat jelas keheranan di wajah Dika setelah mendengar pertanyaan Mas Eza. Nggak apa-apa, Bunga juga mahasiswi saya, jadi wajar kalau saya bertanya, ucap Mas Eza beralasan. Cara Bapak bertanya, seolah-olah Bapak ini kakak atau suaminya. Aku kaget mendengar penuturan Dika. Anggap saja saya kakaknya, berhak tahu tentang adiknya. Nggak bisa gitu dong, Pak. Bapak tetap hanya sebagai dosennya. Mas Eza memang benar suamiku, Dika. Tapi maaf, Dika. Saya sedang ada perlu dengan Bunga. Jadi saya akan memintanya ikut bersama saya ke ruangan dosen. Tapi Pak, saya ingin ngobrol sebentar aja. Paling tidak cuma ingin lihat wajahnya dan dengar suaranya. Boleh ya Pak? Ini masalahnya penting Dika. Pokoknya nggak bisa, saya akan memanggil Bunga. Setelah mendengar ucapan Mas Eza, aku buru-buru ke tempat duduk. Aku tidak ingin kalau sampai Mas Eza tahu bahwa aku sudah melihat dan mendengar pembicaraannya dengan Dika. Bunga, Mas Eza kembali memasuki kelas dan memanggil namaku. Iya Pak, aku berpura-pura kaget mendengar panggilan Mas Eza. Ikut saya ke ruangan, perintah Mas Eza. Ada apa Pak? Tanya aku penasaran. Nanti saya jelasin di ruangan. Baik Pak. Aku pun menghampiri Mas Eza, lalu kami menuju ruangannya. Aku sangat bersyukur saat kami melangkah keluar dari kelas, Dika sudah pergi. Aku sangat yakin ini pasti cara Mas Eza untuk mengelabuhi Dika supaya tidak bertemu denganku. Terbukti waktu berada di ruangan dosen, dia hanya memintaku duduk. Dia tidak berbicara apa-apa, tetapi terlihat wajahnya sangat murung. Siang itu, setelah menjemputku di kampus, Mas Eza termenung duduk di ruang keluarga. Biasanya setelah dia mengantarku ke rumah, dia akan kembali ke kantor. Rasa penasaran dan ingin tahuku memaksa untuk bertanya kepadanya. Kamu nggak ke kantor, Mas? Enggak, Dek. Aku udah minta izin ke Papa tadi. Jawab Mas Eza dengan suara kurang semangat. Kamu kenapa, Mas? Gak enak badan? Apa yang sakit? Tanyaku heran. Hatiku. Jawaban Mas Eza membuatku bingung. Aku gak ngerti, Mas. Dika itu siapa? Aku kaget mendengar Mas Eza tiba-tiba menyebut nama Dika. Dika siapa, Mas? Aku berpura-pura tidak mengenal Dika. Jangan pura-pura gak tahu, Dek. Beneran, Mas. Aku gak ngerti maksud kamu. Tadi di kampus ada mahasiswa yang nyari kamu. Ngakunya bernama Dika. Oh, Dika itu toh. Akhirnya aku jujur juga kalau aku mengenal Dika. Lah, tadi katanya nggak tahu. Aku baru ingat, Mas. Dika itu cowok yang baru aku kenal di kampus. Untuk apa dia mencariku, Mas? Lanjutku berbohong. Dia tidak tahu kalau aku sudah mengetahui niat Dika menemuiku. Katanya pengen ngobrol, pengen lihat wajahmu. Dia tidak tahu kalau aku mendengar semua pembicaraan mereka. Dia ngomong seperti itu ke kamu, Mas. Hahaha. Aku berpura-pura tertawa. Aku banyak berpura-pura ya. Aku terpaksa. Kenapa ketawa?
Ada yang lucu? Ya lucu dong Mas. Hanya karena Dika ngomong gitu aja, kamu langsung uring-uringan. Malas ngantor lah, sakit hati lah. Jadi kamu senang digombalin cowok lain, Dek? Siapa yang gombalin sih Mas? Dika itu bukan siapa-siapa, cuma teman. Itu juga baru kenal. Tapi yang aku lihat dia sepertinya naksir kamu. Makin ngaco deh ngomongnya. Lagian gitu aja dipikirin. Cemburu ya? Aku gak suka lihat cowok lain mendekati istriku. Tapi kamu juga pernah ngobrol dengan Cindy? Kesempatan bagiku untuk mengungkit kejadian saat Cindy meminta nomor kontak Mas Eza. Tapi responku biasa aja ke Cindy. Jadi, menurut kamu responku seperti apa ke Dika? Tega kamu Mas. Aku gak bilang apa-apa, Dek. Tadi kamu bilang respon kamu ke Cindy biasa aja. Jadi, menurut kamu responku ke Dika luar biasa. Aku kesal mendengar penuturan Mas Eza. Tapi kenapa Dika ngebet banget ingin ketemu kamu, Dek? Mana aku tahu, Mas, itu urusan dia. Jangan-jangan kamu sering ngobrol dengan Dika tanpa sepengetahuanku. Tuduhan Mas Eza benar-benar menyakitkan. Terserah kamu mau nilaiku seperti apa, Mas. Malas berdebat sama kamu. Aku segera meninggalkan Mas Eza di ruang TV, lalu masuk kamar. Aku sedih dengan tuduhan yang Mas Eza tujukan. Dia tidak tahu kalau diriku berusaha berbicara dengan nada ketus kepada Dika, supaya laki-laki itu tidak berusaha mendekatiku lagi. Semenjak kejadian perdebatan dengan Mas Eza, aku lebih memilih banyak diam. Saat ini dia akan mengantarku ke kampus. Kami tetap diam 1000 bahasa di mobil. Aku malas memulai pembicaraan kalau mengingat tuduhan Mas Eza kepadaku. Maafin aku, Dek. Tiba-tiba dia membuka pembicaraan sambil mengemudi. Maaf untuk apa ya? Aku tetap dengan sikap jual mahal. Maaf atas sikapku kemarin. Tangan kirinya meraih tanganku. Apaan sih, Mas? Aku menepiskan tangannya. Kamu masih marah, Dek? Tanya Mas Eza. Untuk apa marah sama kamu, Mas? Aku janji, Dek, akan selalu percaya padamu. Terserah kamu, Mas. Turunin aku di sini. Seperti biasa, aku menolak turun di depan pintu gerbang kampus. Kamu hati-hati ya. Jangan mau dilirik cowok lain. Cukup aku aja yang lirik. Lebay banget sih kamu. Heran deh. Biarin dibilang lebay. Yang penting bisa selalu lirik-lirik istriku yang cantik. Udah ah, aku mau masuk dulu. Kamu hati-hati. Ucapku lalu turun dari mobil. Oke istriku. Mas Eza selalu dengan gaya lebaynya. Tanpa sepengetahuan Mas Eza, aku melihat dirinya masih tetap memperhatikanku dari jauh. Tidak seperti biasanya, dia pasti langsung meluncur ke kantor. Pagi Bunga. OMG, Dika menyambutku di pintu gerbang dengan senyuman yang sangat manis. Aku yakin senyuman itu sudah dipersiapkan dari tadi. Hanya sekedar menebak saja. Hehe. Pagi juga, balasku menjawab sapaannya. Cantik banget pagi ini. Dika mengeluarkan gombalannya. Makasih, jawabku singkat. Kemarin aku ke kelasmu. Aku nyariin kamu. Tapi Pak Eza bilang lagi ada perlu sama kamu. Ya udah deh, aku ngalah. Inilah yang membuat Mas Eza uring-uringan di rumah. Ada perlu apa ya nyariin aku? Aku ingin tahu lebih jelas apa alasan Dika. Pengen ketemu aja, pengen lihat wajahmu. Aku mohon, untuk kedepannya jangan nyariin aku ya. Please banget. Kenapa Bunga? Ada yang salah dengan sikapku? Enggak Dika, tapi aku udah punya kekasih. Sebelum janur kuning melengkung, masih bisa dong aku deketin kamu. Belum ada ikatan yang sah dengan cowok lain. Dika tetap ingin mendekatiku. Kamu gak tahu Dika, aku udah punya suami. Apakah Bunga akan jujur dengan statusnya?